Salam sejahtera, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali di dalam pembinaan dasar iman Kristen. Kita hari ini akan belajar mengenai pentingnya perbuatan-perbuatan baik dengan mempelajari Katekismus Heidelberg Hari Tuhan ke-24. Salah satu pertanyaan yang seringkali muncul ketika seseorang membicarakan mengenai keselamatan adalah, jika keselamatan merupakan sepenuhnya anugerah Tuhan dan tidak ada andil sama sekali perbuatan manusia dalamnya, banyak orang bertanya-tanya, jika demikian, apakah pentingnya perbuatan baik di dalam kehidupan orang-orang percaya? Untuk itulah hari ini kita akan bersama-sama memikirkan mengenai perbuatan-perbuatan baik, bagaimana kita harus memahami peran daripada perbuatan-perbuatan baik manusia, termasuk di dalamnya kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang percaya. Mari saya mengundang kita boleh bersama-sama belajar dari pokok bahasan ini. Dalam Katekismus Heidelberg Hari Tuhan ke-24, kita memulai dengan sebuah pertanyaan, tetapi apakah perbuatan-perbuatan baik kita tidak bisa menjadi keseluruhan atau sebagiannya dari kebenaran kita di hadapan Allah? Nah, jadi pertanyaan dari Katekismus Heidelberg ini menegaskan sebuah pertanyaan umum dari kita, apakah sedikit pun tidak ada kontribusi dari perbuatan baik di dalam pembenaran kita? Apakah sebagian atau keseluruhan pembenaran kita tidak ada kontribusi dari perbuatan baik di dalamnya? Maka Katekismus Heidelberg mengajarkan kita, karena kebenaran yang bisa bertahan di hadapan sidang pengadilan Allah haruslah sempurna secara mutlak dan sepenuhnya sesuai dengan hukum ilahi, sedangkan perbuatan-perbuatan kita yang terbaik dalam dunia ini pun semuanya tidak sempurna dan tercemar dosa. Nah, jadi ketika kita memikirkan sebuah pertanyaan, apakah tidak ada perbuatan baik manusia yang diperhitungkan Tuhan ketika kita berhadapan dengan pengadilan Tuhan? Maka jawabannya adalah tidak. Kenapa demikian? Karena di dalam Katekismus Heidelberg kita belajar bahwa ketika manusia berhadapan dengan hari di mana segala sesuatu akan diadili, segala sesuatu akan dipertanggungjawabkan, maka kita kemudian berhadapan dengan sebuah kenyataan bahwa Tuhan menuntut segala sesuatu yang manusia lakukan itu haruslah sempurna. Ukuran yang Tuhan minta di dalam perbuatan-perbuatan yang diterima oleh Tuhan bukanlah ukuran manusia, tetapi ukuran Tuhan. Jadi jikalau skala perbuatan baik yang manusia harus penuhi supaya mereka layak diselamatkan adalah misalnya saja angka 10, maka manusia walaupun perbuatan-perbuatan baik yang mereka lakukan sangat baik, tetapi karena tidak mencapai standar yang Tuhan tetapkan, misalnya saja nilai perbuatan manusia adalah 8, maka perbuatan-perbuatan baik manusia tetap tidak diterima oleh Tuhan. Kita belajar misalnya saja dari surat Petrus ketika Rasul Petrus berkata kepada orang-orang percaya, hendaklah kamu suci seperti Allah yang suci. Nah, jadi kita belajar dari firman Tuhan sendiri bahwa ukuran atau standar daripada kebenaran, kebaikan yang manusia harus lakukan adalah ukuran Tuhan. Ketika manusia tidak mampu memenuhi ukuran yang Tuhan telah tetapkan, maka semua yang manusia lakukan tetaplah dipandang sebagai berdosa, sesuatu yang tidak mencapai apa yang Tuhan tetapkan. Nah, dalam Alkitab kita belajar bahwa terminologi dosa memiliki banyak arti. Salah satunya adalah terminologi yang digunakan dalam bahasa Yunani adalah hamartia.
Hamartia artinya tidak mencapai standar yang Tuhan tetapkan. Artinya segala sesuatu yang manusia lakukan dalam upayanya mentaati Tuhan, tetapi tidak mencapai ukuran yang Tuhan telah tetapkan, maka itu di dalam Alkitab dipandang sebagai dosa. Itulah sebabnya maka dalam Katekismus Heidelberg kita belajar sebuah kebenaran yang penting. Ketika Tuhan mengadili semua orang dan ketika Tuhan meminta pertanggungjawaban semua orang, maka jika kita mengandalkan perbuatan-perbuatan baik kita sebagai ukuran untuk pembenaran diri kita, maka tidak ada seorang pun yang akan dibenarkan. Mengapa? Karena perbuatan-perbuatan baik manusia, perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan tidak pernah mencapai apa yang Tuhan telah tuntut ataupun Tuhan telah tetapkan. Itulah alasannya maka dalam kitab Yesaya kita belajar satu kebenaran yang penting bahwa ternyata setiap orang berdosa, bahkan di dalam kesalehan yang kita lakukan di hadapan Tuhan, sesungguhnya kesalehan kita tidak punya nilai apa-apa. Mengapa demikian? Karena ukuran yang Tuhan tetapkan bukanlah ukuran kita. Kita seringkali merasa baik di dunia ini. Kenapa? Karena kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Dan kita merasa bahwa orang lain jauh lebih buruk dari kita. Dan itu adalah cara yang salah di dalam mengukur diri sendiri. Nah, waktu kita mau membandingkan diri kita, kebaikan yang kita lakukan, maka yang harus kita bandingkan bukan diri kita dengan orang lain, tetapi diri kita dengan Tuhan. Apakah kita sudah sebaik Tuhan? Apakah kita sudah sebenar Tuhan Yesus? Apakah kita sudah sesuci Tuhan Yesus? Jikalau kita belum sampai seperti Tuhan Yesus, maka kita belum bisa berkata bahwa kita sudah cukup baik. Apa yang kita lakukan masih di bawah standar Tuhan. Artinya perbuatan-perbuatan baik kita adalah cemar di hadapan Tuhan. Itulah alasannya mengapa dalam Katekismus Heidelberg kita belajar satu pokok kebenaran penting bahwa perbuatan-perbuatan baik kita tidak pernah bisa dijadikan dasar untuk pembenaran diri kita di hadapan Tuhan. Itulah sebabnya maka manusia di dalam segala usahanya di dalam melakukan hal-hal yang baik dalam dunia ini harus menyadari bahwa itu semua tidak cukup di dalam membawa kita kepada pembenaran. Hanya Tuhan yang mampu membenarkan kita. Dan hal yang kedua yang penting untuk kita boleh bicarakan mengenai perbuatan-perbuatan baik adalah sebagai berikut. Dalam Katekismus Heidelberg, pertanyaan kedua yang kita bahas adalah, jika demikian, apakah perbuatan-perbuatan baik kita tidak memiliki jasa apapun, sedangkan Allah akan memberikan upah kepada perbuatan-perbuatan itu di dalam kehidupan sekarang dan yang akan datang? Nah, ini adalah pertanyaan yang penting sekali. Kenapa? Karena di dalam Alkitab kita juga belajar sebuah kebenaran bahwa Tuhan memberikan kepada manusia apa yang manusia harus terima. Itulah yang namanya keadilan. Nah, berdasarkan prinsip keadilan ini, sebagian orang berpikir, bukankah kalau manusia melakukan perbuatan-perbuatan baik, maka manusia seharusnya mendapatkan ganjaran dari Tuhan, mendapatkan upah dari Tuhan. Dan tadi kita belajar bahwa ternyata perbuatan-perbuatan baik manusia tidak ada yang memadai untuk manusia mendapatkan pembenaran dari Tuhan. Apakah dengan demikian manusia tidak akan mendapatkan apapun juga dari Tuhan ketika mereka hidup dengan baik? Dan kita belajar dari Katekismus Heidelberg sebuah prinsip kebenaran yang penting. Apakah itu? Bahwa upah yang Tuhan berikan kepada kita itu bukan karena kita telah melakukan perbuatan-perbuatan baik, tetapi karena kasih karunia. Maksud daripada Katekismus Heidelberg adalah, kalaupun kita menerima sesuatu dari Tuhan, kebaikan-kebaikan yang kita terima sebagai anugerah Tuhan atas sikap kita yang taat kepada Tuhan, itu sama sekali bukan upah. Kenapa?
Karena upah yang seseorang harus dapatkan dalam dunia ini sebenarnya adalah penghukuman Tuhan. Kalau seseorang meminta upah kepada Tuhan, meminta reward, meminta apa yang seharusnya mereka terima dari Tuhan, maka yang manusia harus terima dari Tuhan adalah penghukuman. Kenapa demikian? Karena tidak ada seorang pun manusia dalam dunia ini yang melakukan hal-hal yang benar-benar baik di hadapan Tuhan, menurut ukuran Tuhan yang membuat mereka layak menerima reward atau upah dari Tuhan. Itulah sebabnya maka kalaupun orang-orang percaya, ketika mereka taat kepada Tuhan, mereka kemudian menerima berkat dari Tuhan, seperti yang dijanjikan di dalam perjanjian lama, bahwa ketika umat Tuhan belajar hidup taat kepada Tuhan, maka Tuhan memberkati kehidupan mereka. Tetapi sekali lagi, ini bukan reward, ini bukan sebuah sistem timbal balik, bahwa manusia ketika taat kepada Tuhan, otomatis manusia akan mendapatkan berkat dari Tuhan. Kenapa demikian? Karena sekali lagi, ketaatan manusia kepada Tuhan sesungguhnya adalah ketaatan yang tidak memenuhi ukuran standar Tuhan. Itulah sebabnya kalaupun kemudian Tuhan memberkati seseorang yang hidupnya taat kepada Tuhan, itu karena anugerah Tuhan. Bahwa di dalam segala ketidaksempurnaan kita dalam mentaati Tuhan, Tuhan tetap memberikan kepada kita berkat-berkat yang disediakan atau diberikan bagi kita. Itulah sebabnya maka kita tidak boleh berpikir bahwa apa yang kita lakukan, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu mempiutangi Tuhan. Kenapa? Karena kebaikan-kebaikan kita adalah kebaikan-kebaikan yang di mata Tuhan tidak sempurna. Dan karena tidak sempurna, pada dasarnya tidak layak untuk diberikan reward, tetapi sebaliknya justru ketidaksempurnaan itu adalah sebuah dosa di hadapan Tuhan yang akan mendatangkan penghukuman. Itulah sebabnya maka jikalau kita melakukan hal-hal yang baik dalam dunia ini, kita tidak boleh berpikir bahwa kita harus mendapatkan balasan dari Tuhan. Yang harus kita pikirkan adalah perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan merupakan sebuah bagian dari ucapan syukur kita kepada Tuhan. Masalah Tuhan akan memberikan respon, reward atau upah atas segala jerih lelah kita dalam mengikut Tuhan, itu sepenuhnya adalah anugerah Tuhan. Dan itulah sebabnya maka dalam Filipi 2 ayat 13 kita belajar satu kebenaran yang penting. Di sana diajarkan bahwa Rasul Paulus mengajarkan kepada jemaat, kepada orang-orang percaya untuk mengerjakan keselamatan. Artinya apa? Menjalani keselamatan dengan penuh tanggung jawab. Tapi Rasul Paulus mengajarkan sebuah prinsip yang penting, bahwa ketika kita mengerjakan tanggung jawab kita dalam keselamatan, dikatakan Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Artinya apa? Artinya kalaupun kita memiliki keinginan untuk melakukan hal yang benar di hadapan Tuhan, memiliki kemampuan untuk melakukan hal-hal yang baik, Rasul Paulus berkata, itu karena Tuhanlah yang memberikan kekuatan itu kepada kita. Tuhanlah yang memberikan kemauan, kerinduan untuk melakukan hal yang baik ataupun mentaati Tuhan. Jadi jika tanpa Tuhan, kita tidak akan pernah memiliki bahkan keinginan untuk mentaati Tuhan. Itulah sebabnya maka sekali lagi, kalaupun kita melakukan hal-hal yang memuliakan Tuhan, itu bukan karena kita mampu melakukan itu karena Tuhan menolong kita. Itulah sebabnya tidak ada alasan bagi kita untuk merasa bahwa perbuatan-perbuatan baik, pelayanan kita, kehidupan kita, ketaatan kita adalah sebuah sesuatu yang kita lakukan yang membuat Tuhan harus membayarnya dengan hal-hal tertentu, entah berkat ataupun lain-lainnya. Dan kita belajar di sini bahwa perbuatan-perbuatan baik sesungguhnya merupakan sebuah bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan. Dan pertanyaan terakhir yang ditanyakan di dalam Katekismus Heidelberg adalah, tetapi apakah doktrin ini tidak akan menjadikan manusia lalai dan duniawi? Dan ini adalah pertanyaan yang sangat wajar, alami ketika kita belajar bahwa ternyata perbuatan-perbuatan baik bukanlah sesuatu yang
yang akan mendatangkan berkat, tidak otomatis mendatangkan upah bagi kita. Dan mungkin sebagian orang berpikir, akankah ajaran seperti ini membuat orang tidak mau melakukan perbuatan-perbuatan baik atau tidak mau lagi hidup di dalam ketaatan. Nah, maka dalam Katekismus Heidelberg kita menemukan sebuah jawaban yang indah. Dikatakan sama sekali tidak, karena adalah mustahil bahwa mereka yang dicangkokkan ke dalam Kristus dengan iman yang sejati tidak akan menghasilkan perbuatan baik. Nah, jadi kalau kita membaca juga dalam Yohanes 15 ayat yang kelima, kita belajar di sana sebuah kebenaran bahwa setiap orang yang percaya kepada Kristus, kita itu seperti ranting-ranting pohon yang ditempelkan ke dalam batang pohon utama. Seperti ketika kita mencangkokkan satu bagian tanaman ke pohon utama, maka bagian yang dicangkokkan tersebut dia menerima sumber kehidupan dari batang pohon utama. Dan Alkitab menggambarkan ketika orang-orang percaya menerima Yesus dalam hidupnya, maka mereka dipersatukan dengan Kristus. Karena mereka dipersatukan dengan Kristus, maka orang-orang percaya kemudian pasti akan bertumbuh, pasti akan berbuah. Kenapa? Karena ada Roh Tuhan yang bekerja dalam diri mereka, memproses hidup mereka, menjadikan mereka sebagai orang-orang yang mampu hidup baik, hidup benar walaupun tidak sempurna. Itulah sebabnya maka di dalam Katekismus Heidelberg kita belajar bahwa tidak mungkin orang-orang yang betul-betul percaya kepada Tuhan, walaupun mereka tahu bahwa perbuatan-perbuatan baik mereka tidaklah layak untuk menerima reward dari Tuhan, perbuatan-perbuatan baik mereka bukanlah syarat untuk menerima berkat Tuhan. Hal itu tidak akan membuat orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan tidak hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Kenapa demikian? Karena ketika orang percaya kepada Tuhan, naturnya diubahkan oleh Tuhan. Ketika orang percaya kepada Tuhan, perbuatan-perbuatan baik itu bukanlah sesuatu yang dilakukan dengan terpaksa, tapi sesuatu yang keluar secara alamiah melalui kehidupan dia. Itulah alasannya maka Katekismus Heidelberg mengatakan kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu takut kalau ajaran ini akan membuat orang-orang tidak hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Tidak. Orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, dia tidak pernah melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang memuliakan Tuhan, sekedar untuk mendapatkan reward dari Tuhan. Perbuatan-perbuatan baik, ketaatan mereka kepada Tuhan adalah bagian dari hidup mereka, bagian dari dedikasi mereka dalam mengikut Tuhan. Itulah yang kita pelajari hari ini dari Katekismus Heidelberg mengenai pentingnya perbuatan-perbuatan baik. Jadi sekali lagi, perbuatan-perbuatan baik, kita orang-orang percaya harus memiliki kehidupan yang baik. Orang-orang percaya harus mentaati Tuhan, tetapi kita tidak mentaati Tuhan dengan motivasi yang salah. Kita tidak melakukan perbuatan-perbuatan baik dengan motivasi yang salah. Apakah itu? Mengharapkan reward atau upah dari Tuhan. Perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan adalah ucapan syukur kita kepada Tuhan. Perbuatan-perbuatan baik, hal-hal yang kita lakukan dalam mentaati Tuhan adalah bagian daripada kehidupan kita yang baru ketika kita ada di dalam Tuhan. Otomatis orang-orang percaya akan hidup dalam kebaikan. Otomatis orang-orang percaya akan hidup dalam ketaatan. Kenapa? Karena Tuhan sendiri yang bekerja dalam diri kita membuat kita memiliki hidup yang baru, hidup yang dipenuhi dengan perbuatan-perbuatan baik dan ketaatan. Jadi sekali lagi, perbuatan-perbuatan baik bukanlah syarat keselamatan. Perbuatan-perbuatan baik juga bukan syarat supaya hidup manusia diberkati. Kebaikan-kebaikan dalam hidup manusia merupakan buah dari kehidupan seseorang yang ada di dalam Kristus. Kehidupan seseorang yang sudah diperbaharui oleh Tuhan. Kiranya pelajaran kita hari ini dari Katekismus Heidelberg membuat kita semakin mengerti mengapa hidup orang-orang percaya harus lebih baik lagi dari hari ke hari. Karena itulah tanda bahwa kita sudah memiliki kehidupan yang baru. Itulah tandanya bahwa kita sudah percaya kepada Tuhan, kita sudah dipersatukan
dengan Kristus. Tuhan memberkati saudara-saudari sekalian.